Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Radio Zaman Dulu. Kisah kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pamali. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, boleh di-subscribe terlebih dahulu channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan buat kalian yang suka cerita ini, jangan lupa di-like juga videonya. Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Kisah seorang anak yang diteror oleh korban bunuh diri akibat melanggar pamali. Cirebon 2005. Halo, namaku Rara. Aku merupakan anak yang tengil dan juga kepoan. Kebetulan, aku suka sekali mengikuti ayah untuk takjiah. Jika ada warga yang meninggal dunia, ayah pernah bilang bahwa setelah kita takjiah, jangan lupa mandi, karena bisa jadi sawangi masih menempel. Maksud sawangi masih menempel adalah sesuatu yang nempel kepada kita jika kita tidak mandi setelah bertakjiah. Umurku saat itu masih 6 tahun. Aku sendiri masih belum tahu apa-apa tentang dunia gaib atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Namun, setelah kejadian di mana aku bisa melihat dengan jelas, ayahku menyebut dengan pamali. Ayahku berkata, "Ra, ikut ayah takjiah yuk." Lalu aku menjawab, "Di mana Pak TPU-nya?" Sebenarnya, niat ayah baik untuk menguatkan karakter dan pengembangan keberanian, juga sebagai pengingat terhadap Tuhan. Namun, di usiaku yang masih kecil, ayah lupa bahwa hijab antara duniaku dengan dunia gaib lebih mudah terbuka. Saat aku diajak oleh ayah untuk menuju ke TPU, aku melihat keluarga korban yang meninggal. Sangat terpukul dan menyesal. Beberapa orang saling berbisik-bisik mengenai kematian pemuda yang tertutup. Ia bernama Jojon. Jojon merupakan pemuda yang berawakan tinggi, putih dan kurus. Rambutnya kribo, juga memiliki tai lalat di sebelah kanannya. Dia merupakan pemuda yang tertutup. Semenjak kedua orang tuanya meninggalkannya, Jojon hidup sendiri tanpa seorang teman. Dia hidup dalam kesendirian dan kehampaan. Hingga akhirnya, kesendirianlah yang membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Jojon ditemukan di kamar mandi dalam keadaan lidah menjulur keluar. Lehernya terikat tali tambang dan matanya melotot tajam ke arah langit-langit kamar mandi. Banyak pertanyaan yang tidak terungkap dari kematiannya. Jujur, ayah sengaja mengajak aku untuk lebih melatih keberanianku dalam menghadapi kematian di suatu saat nanti. Namun hal itu hanya sia-sia. Setelah proses penguburan selesai, aku lupa untuk mandi. Orang sini menyebutnya sebagai pamali atau ketidakbolehan ketika kita bertakjiah atau mengantarkan orang meninggal namun kita tidak mandi. Nanti ada sawange yang nempel. Ayah berkata, "Ra, jangan lupa mandi dulu ya," ucap ayahku. Aku hanya mengangguk dan dalam hati berkata, apa fungsinya setelah mandi mengantarkan orang yang sudah meninggal? Aku tidak melaksanakan perintah ayahku. Aku langsung bermain dan hanya menggantinya dengan raut atau membasuh muka saja 3 kali. Tepat di sore harinya, pada malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman bermain di rumah kosong dekat rumah kosong. Awalnya, kami mengira tempat itu tidak ada penunggunya. Namun, setelah pulang dari tempat itu, tubuhku ketempelan sosok makhluk mengerikan yang pernah aku lihat ketika aku ingin mandi. Sosok itu ternyata mengikuti dari belakang dengan tubuh menunduk.
Karena sebelum mandi, aku selalu buang air besar. Rutinitas itu aku lakukan. Namun, ketika aku melihat ke bawah WC-ku, yang terlihat adalah gumpalan rambut hitam yang sangat panjang. Ketika aku melihat ke belakang, betapa terkejutnya. Yang kulihat adalah kuntilanak dengan wajah tertutup rambut yang terlihat hanya mulutnya yang berbentuk sangat jelek. Sembari tangannya ingin menggapai tubuhku. Aku menghindari tangannya. Untung saja aku belum sempat mengeluarkan kotoranku. Aku langsung keluar dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun, teriakanku tersendat oleh sesuatu. Aku keluar tanpa menggunakan busana dan melihat dengan mata kepalaku sendiri, kuntilanak itu terbang mengejar ke arahku. Aku pasrah dan hanya terdiam. Dan ketika aku membalikan arah ke depan, aku menabrak ibu yang sedang membawa handuk. Ibu heran mengapa aku berlari-lari tanpa mengenakan busana. Aku bilang, "Ada kuntilanak di kamar mandi, Bu." Anehnya, ibu tetap saja tidak percaya. Dan sebagai gantinya, ibu mengantarkan aku hingga ke kamar mandi. Dan aku melihat kuntilanak itu sedang duduk di atap sambil memainkan kakinya. Aku menangis histeris, namun itu tidak mempedulikannya. Semenjak itu, bukan hanya satu kejadian aneh yang aku rasakan ketika melanggar pamali ini, tapi sangat banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa diriku. Dan itu awal aku terkena ulah dari pamali. Selanjutnya adalah ketika aku sedang bermain petak umpet. Saat itu, aku sengaja bersembunyi di gang sempit. Saat kebetulan aku bersembunyi di belakang rumah almarhum Jojon. Jujur, aku rasa itu adalah tempat terbaik untuk tersembunyi, karena tempatnya yang gelap dan tidak ada orang yang lewat. Tapi aku lupa bahwa Jojon baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, ada seseorang yang terjatuh dari atas rumah, namun seperti tersangkut dan menimbulkan bunyi brak. Tidak jatuh di tanah, tidak mengenaiku, namun suara itu tepat di belakangku. Aku penasaran karena aku merasa merinding hebat. Apa hanya kebetulan? Aku bersembunyi di belakang rumah Jojon. Lalu, hawa seram tempat mengenaiku. Ketika aku melihat ke belakang, betapa terkejutnya aku. Sosok Jojon dengan leher masih terikat tali dan matanya melotot tajam sambil menunjuk, sambil menjulurkan lidah, ingin menangkapku. Aku berlari sambil berteriak-teriak. Namun anehnya, gerakanku seperti melambat. Sedangkan sosok Jojon, dia sangat cepat berlari ke arahku. Aku menangis sejadi-jadinya karena dia berlari layaknya zombie atau mayat hidup. Aku berlari menuju belakang pohon mangga. Di situ ada rumah kosong. Anehnya, gerakanku seperti melambat. Sedangkan sosok Jojon, dia sangat cepat berlari ke arahku. Aku menangis sejadi-jadinya karena dia berlari layaknya zombie atau mayat hidup. Aku berlari menuju belakang pohon mangga. Di situ ada rumah kosong. Aku bersembunyi di balik pohon itu. Tapi aku baru sadar, rumah kosong itu sangat gelap dan hampir saja aku tidak bisa melihat kanan dan kiri. Saat situasi sekitar, keadaan menjadi aman, hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. Tapi, ketika aku baru melangkahkan satu kaki, aku mendengar suara hembusan nafas. Tepat dari belakang. Aku kira itu suara angin, atau suara dedaunan yang terjatuh, atau suara hewan malam. Tetapi ketika aku menoleh ke belakang,
Yang kulihat adalah sosok Jojon dengan lidah menjulur dan matanya yang melotot tajam. Kedua tangannya ingin menangkapku. Aku segera berlari sambil menangis. Aku tidak sanggup lagi melihat itu semua. Sampai akhirnya aku terjatuh. Aku menangis tengah jalan. Aku memeluk kedua kakiku sambil menundukkan kepala ke bawah. Seseorang memanggilku. "Rara, kamu kenapa?" Aku tidak mau mengangkat kepala. Aku takut sekali. Namun, aku beranikan diri karena aku kenal dengan suara sahutan itu. Ketika aku mengangkat kepalaku dan aku menatapnya, ternyata itu adalah Fatma, teman tetangga rumahku. Aku langsung memeluk Fatma dengan sangat erat. Aku yakin dia sangat mengkhawatirkanku. Tetapi, mengapa bajunya lusuh dan rambutnya agak kusut? Dalam hati aku bertanya, sejak kapan Fatma berpenampilan seperti itu? Dan seketika aku melepaskan pelukanku. Betapa terkejutnya aku melihat Fatma merubah menjadi sosok menyeramkan yang menggangguku di kamar mandi. Aku mundur ke belakang, namun sosok itu terus-menerus mengucapkan nama. "Rara, ini saya, Rara. Saya Fatma, teman kamu, bukan Kunti." Aku tiba-tiba pingsan. Lalu, setelah aku sadar dari pingsan itu, teman-temanku berdatangan. Mereka melihatku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Linda bertanya, "Fatma, Rara kenapa?" Tanya Linda. Lalu Fatma berkata, "Tidak tahu, sepertinya Rara kesambat. Bawa pulang yuk."